Halo, jadi hari ini kita akan praktik Excel. Praktiknya untuk menghitung usia, masa kerja, kontrak, dan juga take home pay karyawan, serta jumlah karyawan berdasarkan kriteria yang dibutuhkan. Jadi, langsung aja kita ke praktik. Jadi, di sini ini data yang akan kita olah hari ini. Di sini tugas kita diminta, ini. Untuk mengelola take home pay karyawan, lalu untuk jumlah karyawan berdasarkan kriteria seperti jenis kelamin, status karyawan, departemennya, terus untuk menambahkan usia, masa kerja, dan sisa waktu kontrak. Dengan catatan di sini apabila kontrak lebih dari 24 bulan akan menjadi karyawan tetap. Nah, ini adalah datanya. Kita ubah dulu namanya jadi raw data karena kita nggak akan ganggu gugat ini. Kita copy aja, kita masuk ke sheet 2. Kita akan mengerjakannya di sini. Ini hapus saja. Kita akan mengerjakannya di sini. Pertama, ini kita ubah dulu buat latihan 1. Di sini diminta ada tunjangan tetap sama tunjangan jabatan, dimana tunjangan tetapnya itu staf 800, supervisor 1 juta. Jadi di sini kita tambah tunjangan tetap, di sini tunjangan jabatan. Untuk menambahkan tunjangan tetapnya ini kita bisa pakai fungsi if, dimana syaratnya tadi kalau dia staff tunjangannya itu 800.000, selebihnya itu 1 juta. Nah, double tap. Sementara kalau untuk tunjangan jabatan sama menggunakan fungsi if, dimana kalau dia sama dengan supervisor itu 250, lalu kalau dia manajer 2 sama dengan manajer itu 500, lalu yang bukan dari itu 0. Nah, double tap. Oke, sekarang kita ubah dulu ini ke mata uang. Ini gaji pokok tidak berubah karena ada koma di sini. Kita ubah dulu pakai ini. Terus final replace. Nah, setelah kita replace, baru dia akan berubah jadi mata uang. Sekarang kita udah menginput gaji pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan jabatannya. Setelah itu kita diminta untuk menambahkan usia, masa kerja, dan sisa waktu kontrak. Kita buat usia, terus ada masa kerja, dan sisa waktu kontrak, tanggal berakhirnya kontrak lah. Nah, untuk mencari usia kita pakai rumus today
kurang tanggal lahir, terus titik koma Y, yaitu artinya tahun. Kita mau nambahkan kata tahun di belakang usianya. Nah, lalu ke masa kerja itu sama dengan date if, kita bisa pakai rumus ini. Terus ada tanggal masuk, koma year, bukan ini, yaitu artinya tahun. Baru kita buat untuk menambahkan tahun. Nah, dapat 7 tahun. Tapi karena kita ada yang karyawan kontrak, jadi kita juga mau lihat bulannya. Jadi di sini 7 tahun kita tambahin dan masukkan lagi date if ini koma today YM. Kenapa YM? Karena kita butuh bulannya, jadi M itu month. Terus tutup kurung, masukkan dan buka kurung, kita butuh bulan, enter. Nah, dapat. Ini double klik. Nah, terus kita masuk ke akhir kontrak. Tanggal akhir kontraknya itu kapan? Karena dia di sini tabel karyawan kontrak dan tetap itu digabung, jadi kita pakai gabungan rumus dari if error, buka kurung edit, ini pakai ini, baru masukkan tanggal masuknya, terus bulannya, terus tutup kurung. Jadi kalau dia tidak ada bulannya, maka kita mau hasilnya itu ini. Nah, ini kan munculnya angka, contoh 45915. Untuk memasukkannya ke dalam tanggal, kita bisa pilih di sini. Kita pilih dari sini. Wow, ke date, pilih aja date yang sama, formatnya sama tanggal lahir yang ada. Nah, dia akan berubah otomatis. Setelah itu, kan di sini ada persyaratan di mana kalau kontraknya itu udah 2 tahun atau lebih besar dari 24 bulan, maka dia akan jadi karyawan tetap. Nah, sementara di sini ada yang harusnya kontraknya itu udah berakhir ini. Jadi harusnya ini udah jadi karyawan tetap. Nah, untuk mengubahnya itu yang kita ganti itu di sini. Ini bisa kita masukkan ke list, pergi ke data validation. Kalau memang mau dijadikan list, caranya seperti ini. Nah, ini sekarang dia udah dalam bentuk list. Kalau mau diubah ke dalam bentuk list, tapi kita bukan mau itu, kita mau mematuhi persyaratan yang sudah disebutkan di sini tadi. Oleh karena itu, rumusnya itu kita pakai sama dengan if error, dimana kalau dia masa kerjanya ini lebih besar, bukan. Jadi kita masukkan if error, terus ada fungsi if, dimana kalau dia masa kerjanya ini
lebih besar dari 24 bulan, atau karena di sini di depannya ada tahun, kita genapkan jadi 2 tahun. 2 tahun, maka dia akan jadi karyawan tetap. Tapi kalau dia kurang dari 2 tahun atau 24 bulan, maka dia akan jadi karyawan kontrak. Nah, ini untuk fungsi if-nya, dan fungsi value if error-nya itu untuk karyawan tetap tadi, karena mereka tidak berubah. Terus kita buat mereka karyawan tetap. Oke, tarik ke bawah. Nah, dia akan berubah otomatis, dan yang di sini dia akan hilang. Kita ubah misal yang ini ke 2022. Nah, dia kan karyawan tetap. Setelah itu, atau kita ubah yang ini ke 2021. Nah, dia akan berubah sendiri ke karyawan tetap. Begitu. Habis itu, setelah itu kita akan ke perhitungan take home pay karyawan. Untuk perhitungan take home pay karyawan, kita masuk ke sini. Pertama kita penghasilan brutonya dulu, atau gross salary-nya. Ini sama dengan sum buka kurung. Ini gaji pokok tunjangan beserta tunjangan-tunjangan ini. Lalu habis itu kita masuk ke hitungan BPJS. Total dari BPJS itu kan ada 4% pada umumnya, dimana kesehatan 1%, ketenaga kerjaan yang terdiri dari JHT 2%, dan 1%-nya JP. Untuk CKK atau jaminan kecelakaan kerja itu kan tergantung seberapa berbahaya pekerjaannya. Kita akan pakai yang 4%. Jadi ini rumusnya sama dengan gross salary-nya ini dikali dengan 4%. Setelah itu kita akan masuk ke perhitungan PPh 21. Nah, untuk perhitungan PPh 21 ini kita masuk ke sheet baru. Kita buat dulu di sini PPh 21. Lalu buat di sini perhitungan PPh 21. Ada nama karyawan, lalu ada status PTKP-nya. Setelah itu ada gaji pokok. Tadi ada tunjangan tetap, lalu ada tunjangan jabatan. Ini adalah penghasilannya. Ke sini total. Lalu untuk pengurangnya itu ada BPJS kesehatan. Ini sebesar 1%. Lalu ada JHT sebesar 2%, dan JP atau jaminan pensiun itu sebesar 1%. Dan di PPh 21 metode reguler itu ada yang namanya biaya jabatan sebesar 5%, dengan catatan tidak boleh melebihi 500.000 dalam 1 bulan. Nah, ini biaya untuk potongan-potongannya. Setelah dapat ini kita masuk ke hasil PTKP-nya. Penghasilan tidak kena pajaknya selama per bulan. Lalu nanti kita masuk ke PTKP selama per tahun. Setelah itu kita akan masuk ke PKP. Penghasilan kena pajak tergantung dia dari PTKP berapa. Ada yang TK0, TK1 atau K1. Nah, setelah kita dapat PKP,
nanti ada lapisan. Kita buat sampai lapisan 2 dulu. Lapisan 1 itu dikali 5%. Lalu lapisan kedua kalau tidak salah itu dikali 15%. Dapat dilihat pada peraturan perpajakan. Nah, setelah kita ke lapisan, lalu nanti akan didapatkan PPh 21 itu per tahun, dan nanti kita akan bagi menjadi PPh 21 per bulan. Ini untuk perhitungan metode reguler. Setelah itu kita akan mengerjakan ini. Jadi kita akan membuat ini perhitungannya otomatis. Gimana caranya? Seperti ini. Ini untuk nama karyawan. Jadi yang perlu kita ubah-ubah itu cuma nama karyawan. Maka PPh 21 di bawahnya itu akan berubah otomatis sesuai dengan data karyawan. Jadi ini kita masuk ke data, pilih data validasi, terus pilih list. Ini kan ada search, kita cari dari tabel latihan ini namanya, lalu enter, dan nah namanya udah ada, tapi di bawah ini belum ada. Untuk itu, untuk mencari PTKP nya kita bisa pakai rumus VLOOKUP. VLOOKUP ini tabelnya jangan lupa dikunci F4 titik koma, lalu tabelnya itu dari sini. Terus ini juga jangan lupa dikunci. Habis itu kolom keberapa dia, lalu 0. Nah, TK-nya udah dapat. Kamu bisa copy paste rumus ini ke gaji pokok, tunjangan tetap, sama tunjangan jabatan. Tinggal kamu ubah posisinya. Gaji pokok itu ada di tabel ke 10. Ini ke 11. Dan ini ke 12. Jadi kalau kita ubah namanya, nah, dia akan berubah. Dia akan berubah. Wait, kita karensi dulu. Lalu untuk totalnya ini tinggal zoom. Untuk BPJS-nya ini dari total ini kita kalikan dengan 1%. Wow, sama dengan ini kali 1%. Ini sama, ini kali 2%. Ini kali 1%. Lalu biaya jabatannya itu dikali, lalu biaya jabatannya itu dikali 5%. Nah, di sini kita ketahui bahwa biaya jabatannya itu kan 535.000. Sementara aturannya itu tidak boleh lebih dari 500.000 per bulan. Jadi kita pakai fungsi if, sama dengan if buka kurung totalnya ini dikali 5% sama dengan lebih besar dari 500, maka hasilnya akan tetap 500. Namun jika salah,
maka hasilnya akan tetap ini dikali 5%. Nah, jadi dia langsung dibulatkan ke 500. Lalu kita masuk ke PTKP. Jadi PTKP ini sama dengan ini dikurang semua potongan ini. Dapatlah hasilnya segini untuk per bulan. Nah, untuk per tahunnya kalikan 12. Dapatlah 117.264.000. Lalu kita masuk ke PKP. Dia ini kan K1. Kalau kita lihat data TK0 di sini paling tinggi ada K2. Jadi di sini kita bisa pakai rumus if buka kurung ini itu sama dengan TK0, maka PKP per tahunnya ini akan dikurangi dengan 54 juta. Nah, aturan di perpajakan jika dia TK0 itu kan 54 juta, dan jika tanggungannya bertambah 1 maka dia akan bertambah senilai 4.500.000. Jadi kalau TK0 54 juta, TK1 maka 54 juta ditambah 4.500.000. Jadi 58.500.000 seperti itu. Nah, lanjutkan sampai ke di sini kita buat sampai K3. Dan ya, inilah hasilnya 54.264. Kenapa kita pilih Rio? Karena dari data yang ada Rio gajinya paling tinggi. Pada tarif umum PPh pasal 21 kita bisa lihat bahwa 60 juta ke bawah itu akan kena lapisan 1, tarifnya 5%. Jadi dia hanya terkena lapisan 1. Ini dilihat. Jadi lapisan 1 ini sama dengan PKP ini dikali 5%. Nah, ini adalah hasil PPh 21 untuk dia selama 1 tahun. Maka untuk per bulan sama dengan dibagi 12. 226.100. Ini adalah PPh dia untuk 1 bulan dengan gaji 226.100. 226.100 tadi Rio ya. 226.100 ini. Jadi untuk take home pay-nya Rio itu bisa dibilang ini gross salary ini dikurang jadi potongan pajak Rio selama 1 bulan itu adalah 226.100, sementara gaji bersih yang diterima dia atau take home pay-nya itu senilai 10.045.900 perak. Nah, kita lanjut ke pengisian lainnya dulu. Nah, sekarang kita udah dapat jumlah THP-nya seluruh karyawan. Kalau untuk mencari rata-rata THP itu bisa pakai sama dengan ini, average, terus masuk aja blok
Apa hal nih? Kayaknya tadi aku nggak sengaja ketekan. Oke, enter. Terus untuk mencari Mi Emax tertinggi ya, next. Itu bisa pakai ya, sama, bisa pakai ini. Ini terus untuk main itu bisa pakai main. Terus kalau untuk total itu bisa pakai rumus sum. Oke, setelah itu kita diminta untuk membuat jumlah karyawan berdasarkan jenis kelamin, status karyawan, departemen yang ada, dan mana yang paling banyak karyawannya. Mungkin departemen mana yang paling banyak karyawannya. Untuk itu kita blok dulu. Terus kita masuk ke pivot table. Terus kita new worksheet aja. Nah, di sini pertama kita diminta berdasarkan jenis kelamin. Di sini terus kita cari NIK-nya juga nggak masalah. Mana dia? Jadi dari sini kita lihat kalau pria itu ada 7 dan wanita itu ada 8. Bisa kita copy paste ke tabel baru. Nah, di sini ada kelamin. Terus di sini ada jumlah. Setelah itu kita masuk ke status karyawan. Dia minta status. Status kita masukkan ke row. Nah, yang kontrak ada 5, yang tetap ada 10. Ini bisa kita copy paste. Lalu habis status dia minta departemen yang ada dan mana departemen yang banyak. Untuk departemen kita bisa, ini departemen kita masukkan ke sini, terus jabatan kita masukkan ke sini, terus kita cari yang NIK. Nah, ini tabelnya kita bisa lihat departemen yang ada itu ada 5. Lalu ada bagian manajer, staff sama supervisor, di mana manajernya pada HRD ada berapa, staff pada HRD ada berapa. Ini sobat tahu berguna, kita copy aja ke sini. Nah, sekarang kita mau buat ini, tapi nah kayak gini. Di HRD itu ada berapa orang?
ini departemen, sininya ada bagian jabatannya. Nah, ini adalah jumlah karyawan berdasarkan kategori jenis kelamin. Ini ada jenis kelamin, lalu berdasarkan kategori status. Ini kalau kalian disuruh buat grafik ya, atau mau buat HR dashboard simple, sebenarnya bisa. Oke, kita telah menyelesaikan praktiknya, di mana kita sudah menginput tunjangan tetap dan tunjangan jabatannya, juga menginput kolom untuk usia, masa kerja, dan waktu kontraknya, serta kita telah menghitung PKP dan jumlah karyawan berdasarkan kriteria yang diminta. Demikian praktik kita hari ini. Sampai ketemu di lain waktu.